Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama kami, umat-umat Tuhan dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Timoho, Yogyakarta, di dalam diskusi pelajaran Sekolah Sahabat kali ini. Dan sudah ada beberapa panelis, seperti biasa, ada Bang Bill. Halo Bang Bill, bagaimana kabarnya? Halo Semi, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Dan yang kedua ada Sherin. Halo Sherin, apa kabar Sherin? Halo Bang Semi, puji Tuhan masih sehat. Puji Tuhan. Nah, dikarenakan Bang Ferry sudah berhalangan karena satu dan lain hal, tapi kita kedatangan Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta Panjaitan, bagaimana kabarnya Pak Pendeta? Halo Semi, luar biasa. Sehat-sehat. Puji Tuhan semua dalam keadaan sehat, dan kami berharap Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baik, sebelum kita akan memulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mengundang kesediaan Sherin untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Sherin. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu masih menyertai kami. Kami masih membolehkan satu hari lagi. Saat ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan melalui Sekolah Sahabat. Bantu kami, curahkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di penghujung pelajaran Sekolah Sahabat untuk triwulan yang pertama di tahun 2021. Dan di pekan yang terakhir ini, di triwulan yang pertama ini, ada satu judul yang sangat menarik ya, Planet Bumi Lahir Kembali. Luar biasa, Planet Bumi Lahir Kembali. Nah, jadi pertanyaan mungkin bagi sebagian dari kita, ada apa dengan planet bumi sehingga terlahir kembali, dan kenapa lahir kembali ini seperti apa yang dimaksud. Nah, kita akan belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat kita dan dari referensi daripada buku Yesaya pasal 65 sampai 66. Nah, dan untuk itu saya mengundang kesediaan Bang Bill. Kira-kira fokus kita sepanjang pekan ini seperti apa, dan nanti boleh dilanjutkan di pelajaran hari Minggu, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25, dan disambung dengan pelajaran hari Senin, yaitu magnet ilahi dari Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai 19. Dipersilakan Bang Bill. Baiklah, pemirsa di rumah, puji Tuhan. Pelajaran kita minggu ini sangat menarik sekali, dan ayat hafalannya tidak terdapat dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17. Mungkin bisa ditampilkan Yesaya 65 ayat yang ke-17 ya. Ini terkenal ya, ayatnya terkenal sekali. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan ada diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Mungkin ayat ini terkenal, tapi mungkin kita mengenalnya tidak di dalam buku Yesaya ya. Karena frase aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru itu diulang-ulang bahkan sepanjang Alkitab, terutama di kitab Wahyu. Nah, kita akan melihat seperti apa pendahuluan dari pelajaran kita. Seperti yang Semi bilang tadi, referensinya itu dari Yesaya 65 sampai 66. Nah, kita akan belajar dari pendahuluan. Di sini dijelaskan bahwa ada satu kalimat dikatakan, kitab Yesaya itu menggambarkan tentang akhir zaman. Nah, kita sudah belajar ya di pasal-pasal sebelumnya, mulai dari nubuatan tentang juru selamat dan sampai pada pelajaran kali ini. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menjanjikan suatu masa depan. Nanti seperti apa masa depannya kita akan belajar, walaupun umatnya itu sering melanggar perjanjian. Nah, ada suatu kata di sini ya, perjanjian ini juga menjadi suatu petunjuk bagi kita untuk pelajaran kita triwulan ke depan tentang perjanjian. Nah, tetapi dari pelajaran ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu sudah mengetahui dan dia memberitahu kepada umatnya pada saat itu, konteksnya adalah bangsa Israel, bahkan sebelum mereka ditawan oleh bangsa Babel. Tuhan sudah menjanjikan kelepasan bahkan sebelum ada susah. Nah, poin-poin penting dalam pelajaran kita ada 3 di sini dicatat, bahwa yang pertama adalah pemimpin dan juru selamat. Kita akan melihat kata seperti tahta, ya, penciptaan, kuasa,
yang menggambarkan kepemimpinan Tuhan, dan bagaimana Tuhan juga bukan hanya pemimpin, tapi dia juga sebagai juru selamat. Kita sudah belajar dalam 2 pelajaran sebelumnya ya tentang hal ini. Yang selanjutnya adalah umat yang ditebus oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana Yesaya menggambarkan ada dua kelompok umat Allah nanti pada akhir zaman, tetapi konteksnya juga ada pada bangsa Israel pada saat itu. Nah, seperti apa dua umat ini kita akan belajar nanti. Dan yang ketiga adalah Allah sebagai pencipta. Nah, kata dalam bahasa Ibrani yang digunakan untuk menciptakan itu adalah kata kerja bara ya, bara. Nah, dalam Kejadian kata bara ini berfungsi sebagai past tense atau sebagai kata kerja yang menceritakan masa lalu. Jadi Allah telah menciptakan hari pertama ini nih, hari kedua ini. Namun di kitab Yesaya kata bara di sini yang diulang-ulang nanti menjelaskan bukan hanya pada past tense tapi juga sebagai participle. Artinya kata kerja menciptakan itu saat ini terjadi dan nanti akan terjadi. Ya, jadi sedang terjadi dalam tanda lainnya. Nah, seperti apa itu kita akan belajar sepanjang minggu ini. Nah, kita masuk ke dalam pelajaran hari Minggu ya. Pelajaran hari Minggu judulnya adalah Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Nah, mungkin bisa di next slide-nya. Ya. Dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai yang ke-25. Di sini kalau kita baca ayat 17 sampai 25 ya, diceritakan bahwa transformasi ciptaan yang baru yang Tuhan buat nanti itu sangat radikal. Sampai-sampai apa aja yang terjadi. Ini secara ringkas ya, saya deskripsikan. Yang pertama adalah kita itu tidak akan ingat lagi kehidupan kita di bumi. Saking barunya, saking lamanya. Jadi kalau misalnya kita hidup di bumi ini, ya boro-boro 80 tahun lah. Nanti di sana, saking lamanya kita di sana, kita bukan kita artinya melupakan ya, di brainwash, dicuci otaknya, bukan. Tetapi kita sudah tidak mau berpikir lagi susahnya hidup kita pada saat di bumi. Saking enaknya di sana. Tetapi kita masih bisa ingat tentu. Maksud kata tidak akan diingat lagi nih, kita tidak bisa lagi merasakan susahnya. Waduh, ternyata dulu kita susah ya. Jadi kita tidak bisa mengeluh lagi, karena enak banget di langit yang baru dan bumi yang baru itu. Selanjutnya, sukacita akan ada selamanya. Tentu, sukacitalah yang membuat kita melupakan ya rasa-rasa susah. Selanjutnya ada lagi, tidak ada tangisan, tidak ada kesusahan. Dan sifat alamiah, nah ini yang paling sering dideskripsikan ya, sifat alamiah tumbuhan dan hewan akan berubah. Berubah maksudnya apa? Sama seperti pada saat penciptaan semula di Taman Eden ya. Di deskripsi ayat 25 dikatakan nanti anak-anak main sama singa, domba sama serigala, sama-sama vegetarian semuanya. Jadi ditransformasikan, dikembalikan pada saat semula. Nah, lalu ada sebuah janji, lalu manusia ini janji yang Tuhan berikan adalah kehidupan yang kekal ya. Yohanes 3:16, tapi di sini saya kutip 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi kita hidup akan kekal di sana. Nah, di dalam ayat 17 sampai 25 ada suatu ayat yang cukup kontroversial ya. Ini kita akan bahas sejenak di sini. Di ayat yang ke-20. Ini terjemahan barunya dikatakan bahwa di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Nah, jadi kalau kita tahu di bumi ini ya ada bayi yang baru beberapa hari meninggal karena kita tahu masa-masa bayi krusial ya. Dari tahun pertama beberapa bulan setelah dia lahir itu adalah masa sangat krusial. Dan banyak kasus di mana bayi itu gagal. Artinya ada yang komplikasi, ada yang cacat. Itu di awal-awal kelahirannya, masa-masa awal kelahirannya. Di sana dikatakan tidak ada lagi yang seperti itu. Dan orang tua tidak ada lagi yang meninggal. Yang tidak mencapai umur suntuk. Nah, kita akan lihat ini agak sedikit membingungkan ya. Dikatakan, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Nah loh, apa maksudnya? Kok gini? Tadi dikatakan bahwa tidak ada yang mati, tapi di sini dibilang siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Nah, apa maksudnya? Nah, hal ini akan sedikit rancu, saudara-saudara, kalau kita membaca terjemahan barunya. Sekarang kita akan coba belajar dari King James Version ya, terjemahan bahasa Inggris yang digunakan referensi banyak untuk komentar-komentar Alkitab. Dikatakan untuk frasa sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun itu dikatakan, for the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed.
Maksudnya apa? Frasa sebelumnya dikatakan, kalau kita baca ya, di situ tidak akan ada lagi bayi. Nah, siapa yang mati itu yang di frasa selanjutnya itu mendeskripsikan bayi tadi. Ya. Jadi dalam terjemahan sehari-harinya saya terjemahkan adalah bayi itu tidak akan mati dalam umur 100 tahun. Lah, terus dia mati umur 101 tahun gitu. Atau mati umur 200 tahun. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini adalah bukan matinya tubuhnya, tetapi mati pada masa bayinya. Jadi dia beranjak menjadi dewasa. Nah, kuncinya kita lihat ini, ada satu ayat yang bisa menjelaskan itu adalah dalam Kejadian 5 ayat 6. Dikatakan, setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Nah, masuk akal nggak kalau kita pakai ini zaman sekarang? Nggak masuk akal. Emangnya ada orang yang menikah umur 105 tahun? Ada orang yang menunggu sampai 105 tahun dulu baru menikah? Tidak. Tetapi pada zaman dulu, karena umur itu sangat panjang, dikatakan dewasa itu baru umur 105. Lalu nanti keturunannya umur 90. Nanti 60, 40, barulah sampai kita. Ya, umur 20, 30 menikah. Saking lamanya umur mereka. Makanya di sana dikatakan, anak bayi itu mati atau selesai masa bayinya itu 100-an tahun. Bayangkan saudara-saudara punya waktu hidup selama-lamanya. Jadi mereka bertumbuh iya, tapi akan bertumbuh, bayi yang akan bertumbuh itu adalah bayi yang tidak bertumbuhnya seperti sekarang, ya, cepatnya seperti sekarang. Tetapi bertumbuh pada zaman dahulu karena Set itu pun 105 tahun dia baru memperanakan Enos ya. Nah, ini satu kuncinya. Tetapi selanjutnya dikatakan, tetapi siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Maksudnya apa? Siapa yang tidak mencapai itu dalam bahasa Inggrisnya adalah sinner, pendosa. Jadi orang berdosa itu tidak, walaupun dia mencapai 105 tahun, dia tetap akan mati. Ya itu maksudnya orang berdosa nggak masuk surga, itu maksudnya ya. Tapi bayi tadi akan masuk surga bertumbuh secara perlahan sampai 105 tahun, 100 tahun baru dia dewasa. Nah, tapi ingat ya, tidak ada pernikahan di surga ya. Bayi ini maksudnya bayi yang diangkat. Jadi keadaannya bayi tapi dia akan bertumbuh. Ada pertumbuhan di sana. Oke, kita berlanjut ke hari Senin sekarang. Di hari Senin cukup singkat ya. Dari Yesaya 66 ayat 1 sampai 19. Judulnya Magnet Ilahi. Di sini Yesaya mendeskripsikan dua umat Tuhan, dua umat kelompok yang katanya umat Tuhan, satu lagi umat yang bukan umat Tuhan. Nah, kepada umat Tuhan, Allah mengatakan bahwa tetapi kepada orang inilah di ayat 2 ya, aku memandang. Maksudnya yang inilah yang aku perhatikan. Siapa? Orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Mu. Apa maksudnya patah semangatnya? Berarti orang yang malas-malasan, yang suram-suraman itu diperhatikan Tuhan. Apa maksudnya? Kita lihat di Mazmur 51 ya, ayat 17, atau dalam bahasa Indonesianya terjemahan baru dia masuk ke ayat 19 ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Maksudnya apa? Hati yang patah itu adalah merasa bersalah atau merasa lemahnya kita terhadap dosa. Jadi kita pasrah bahwa Tuhan kita tidak bisa mampu melawan dosa. Itu maksudnya hati yang patah. Lalu gentar kepada firman-Ku itu maksudnya apa? Kita menganggap serius dosa itu. Gentar ya. Kalau kita ingat Rasul Paulus ya dalam Filipi dia mengatakan bahwa hati yang gentar, kerjakanlah keselamatanmu dengan hati yang gentar. Maksudnya apa? Kamu harus nggak boleh main-main dalam mengejar keselamatan, harus serius. Nah, umat inilah yang dipandang Tuhan. Di dalam Yesaya ini dikatakan ada perbandingannya lah ya. Ada orang munafik, kasih persembahan, tapi di belakangnya kotor, membunuh orang. Nah, Tuhan tidak mau yang seperti itu. Nah, lalu apa maksudnya magnet ilahi? Yesaya memberikan perbandingan kontras pada bangsa Israel dan akhir zaman. Hal yang sama akan terjadi pada akhir zaman. Di ayat 18 dikatakan, Tuhan atau aku di sini ya, Tuhan, sudut pandang orang pertama ya, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Jadi maksudnya magnet ilahi ini adalah kebenaran Tuhan akan menjadi magnet, akan menjadi perekat, akan menjadi penarik orang-orang terhadap Tuhan itu sendiri, kebenarannya. Nah, umat Tuhan di sini fungsinya adalah memancarkan, memantulkan si magnet ini, cahaya kebenaran itu. Mungkin seperti itu, Semi, pelajaran dari pendahuluan sampai hari Senin. Silakan. Baik, terima kasih Bang Bill. Di hari Minggu, langit dan baru dan bumi yang baru mengabarkan kehidupan yang kekal ya. Terus di hari Senin kita ada belajar tentang gentar terhadap firman Allah. Ini luar biasa pelajarannya.
Tadi saya sampai memperhatikan sekali ya di pelajaran hari Minggu, karena di bawah pelajaran hari Minggu itu ada pertanyaan yang tadi Bang Bill singgung tentang bayi itu dan kehidupan sampai ratusan tahun. Nah, karena manusia apa ya, seandainya gantinya hidup 70, 90, 60 tahun atau 100 tahun, manusia itu bakal hidup sampai bakal jutaan tahun gitu. Nah, mengapa masalah yang paling mendasar dari manusia itu belum diselesaikan, dan mengapa kehidupan yang kekal tadi itu menjadi satu-satunya jawaban kepada kebutuhan manusia yang terutama. Nah, seperti apa ini? Silakan Bang Bill. Oke, pertanyaannya adalah, kalaupun kita hidup 1 juta tahun, masalah itu nggak selesai, gitu kan? Kalaupun 1 juta tahun, masalah nggak akan selesai. Kenapa harus hidup yang kekal? Nah, kalau kita ingat ya bahwa upah dosa adalah maut. Berarti selama ada dosa, ya akan ada maut, tidak akan ada kekekalan. Maka kalau di sini dikatakan hidup kekal adalah satu-satunya jawaban, artinya satu-satunya jawaban, output dari satu-satunya jawaban adalah hidup yang kekal. Tapi alasan sebenarnya adalah tidak ada dosa. Jadi satu-satunya jawaban sebenarnya adalah tidak ada dosa. Tidak ada dosa membuat kehidupan kekal. Kalau ada dosa, tidak bisa kekal. Karena dosa adalah maut. Nah, jadi mau sampai 1 juta tahun pun hidup, tapi kalau ada dosa, ya nggak akan selesai. Masih ada tangis, masih ada sedih. Malah akan semakin korup. Kita ingat ya, dalam kutipan Nyonya White dikatakan bahwa Allah mengizinkan di zaman Nuh itu mereka memakan daging untuk mempersingkat umurnya. Kenapa Tuhan mengizinkan untuk mempersingkat umur? Karena Tuhan tidak mau manusia hidup panjang, tapi di bumi yang rusak. Nah, kalau bayangkan kita hidup 1 juta tahun di bumi yang rusak ini, panjang banget hidupnya, susah mulu 1 juta tahun. Nah, itu namanya Tuhan yang jahat sama kita. Tapi Tuhan menjanjikan kekekalan kalau sin atau dosanya sudah hilang. Jadi satu-satunya alasan adalah dosanya hilang. Mungkin seperti itu, Semi. Iya, satu-satunya alasan adalah dosanya hilang. Oke, terima kasih Bang Bill. Saya pindah ke hari Selasa dan hari Rabu ini ke Sherin. Ya, itu misionaris dan pemimpin ibadah di Yesaya pasal 66 ayat 19 sampai 21. Masih lanjutan dari tadi hari Senin. Kemudian di hari Rabu, komunitas iman dari Yesaya pasal 66 ayat 21. Nah, ini maksudnya apa ini, Sherin? Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Untuk hari Selasa dan hari Rabu, kita masuk fokus ke Yesaya 66, terutama di ayat 19 sampai 21. Melanjutkan daripada pembahasan yang dari hari Selasa, juga dari pendahuluan, kita mengetahui bahwa Yesaya 65 dan 66 ini adalah nubuatan yang diberikan kepada bangsa Israel, bahkan sebelum penjajahan di Babel, pengasingan itu. Dan jika kita membaca, ini sebenarnya isinya adalah suatu penghiburan, dan bagaimana Tuhan akan menciptakan satu dunia yang baru, yang lebih satu dunia baru milik Tuhan, seperti itu. Dan jika kita membayangkan bangsa Israel kemudiannya akan masuk ke dalam Babel, tawanan, suasana yang mereka lihat hanyalah suasana jajahan, negara asing, seperti itu, maka mereka akan melihat nubuatan ini dan menjadi berpengharapan bahwa Tuhan memiliki rencana dan Tuhan menciptakan satu dunia baru ini buat mereka. Nah, terus di ayat 6, pasal 66 ini diceritakan seperti apakah dunia baru yang Tuhan ciptakan itu, dan apakah itu. Nah, kita masuk ke ayat 19 dan 21. Di sini berbicara tentang bahwa setelah masa penjajahan itu, seakan-akan ya untuk saat itu dibilang, setelah masa penjajahan ini, kamu akan dikembalikan ke tempatmu yang semula, dan kamu akan menjadi terang. Makanya di ayat 19, kita akan baca, Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut, ke Mesek, Rosh, dan Tubal, dan Yawen, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Jadi Tuhan bilang, nanti di dunia itu kamu akan menjadi misionarisku untuk mengabarkan tentang aku ke bangsa-bangsa yang lain.
Nah, kalau misalnya boleh disimpulkan di ayat yang akan kita bahas, 19, 20, dan 21, saya membuat kata kuncinya adalah yang pertama, ayat 19 adalah misionaris Yahudi. Yang ayat 20, persembahan hidup, dan ayat 21 adalah tentang pemimpin ibadah. Itu menjawab judul sekolah sahabat hari Selasa juga ya. Nah, tadi kita sudah bahas di ayat yang 19, kita juga mengetahui, jadi mungkin ada persepsi bagaimana kalau penginjilan keluar bangsa Yahudi baru mulai saat perjanjian baru. Padahal di sini kita mendapatkan bahwa sebenarnya sudah rencana Tuhan dari awal, bahkan dari Allah memilih Abraham ya, kalau kita tahu adalah Abraham untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sebenarnya misi tentang penginjilan keluar daripada Yahudi itu bukan bermula di perjanjian baru saja, kita juga mendapatkannya setelah mereka pulang dari pengasingan Babel ya, begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan sekarang? Apakah ini masih diterapkan sampai sekarang? Tentu saja kita semua sudah tahu jawabannya adalah iya, dan misi itu masih terus kita lakukan hingga sekarang. Kemudian di ayat 20. Ayat 20 berbicara tentang persembahan hidup. Lanjut dari ayat 19, bagaimana Tuhan menginginkan bangsa Israel menjadi misionaris keluar bangsa-bangsa. Di ayat 20 dikatakan bahwa saya bacakan, mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda kereta dan di atas usungan. Jadi intinya setelah menjadi misionaris, mereka akan membawa kembali orang-orang yang akan menjadi persembahan yang hidup. Sama seperti dibandingkan di Roma 12 ayat 11, yaitu persembahan gandum. Jadi ada persembahan yang tidak disembelih, yaitu persembahan gandum. Sama seperti misionaris-misionaris itu akan membawa jiwa yang hidup, yang sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi persembahan yang hidup. Itu juga kita bisa dapat di Bilangan 8 ayat 11, bisa dibaca ya. Kemudian di ayat 21, lanjut lagi, setelah mendapatkan persembahan-persembahan hidup itu, yaitu bangsa-bangsa yang dari luar non-Yahudi datang menjadi bagian dari umat Allah, maka mereka akan menjadi, di ayat 21 dibilang, juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Jadi dari antara mereka pun akan ikut mengambil bagian pelayanan dari pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita baca juga di ayat 21 bahkan dibilang aku akan mengambil dari mereka imam-imam dan juga orang Lewi. Yang kita tahu sendiri bahkan dalam jika kalangan bangsa Yahudi sendiri tidak semua orang bisa menjadi imam atau orang-orang Lewi ya, hanya orang-orang keturunan Lewi dan juga keturunan Harun. Tapi bahkan Tuhan bilang dari orang-orang yang bukan Israel pun aku akan mengambil orang-orang yang menjadi imam dan orang Lewi. Mungkin begitu buat hari Selasa. Boleh next? Kemudian di hari Rabu, kita fokus di ayat ke-21. Di ayat 21 ini masih lanjut ya, kita sudah baca sedikit juga. Kita mengetahui bahwa dalam Keluaran 19 ayat 6, bangsa Israel itu dikatakan sebagai imamat yang rajani. Dan intinya mereka akan memanggil orang-orang di luar non-Yahudi akan bergabung menjadi bagian mereka dan menjadi bagian daripada imamat yang rajani itu. Nah, dan ketika mereka sudah bersatu itu, tidak akan ada lagi yang memandang suku, bahasa, atau asal, atau bahkan jenis kelamin. Kita bisa mendapatkan itu di Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 26 ayat 20, Galatia 3 ayat 28, Kolose 3 ayat 11, 1 Timotius 3 ayat 16. Ini semua adalah ayat-ayat yang sangat baik ya tentang kesetaraan. Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik. Kalau begitu, kapan nubuatan ini digenapi? Ini melanjut daripada pendahuluan yang sempat dikatakan Kabil, bahwa kata menciptakan yang bara, ini yang digunakan sama seperti yang di Kejadian, tapi bedanya kalau di Kejadian adalah menggunakan kata bara ini digunakan seperti past tense, hal yang sudah terjadi. Sedangkan bara yang digunakan di sini adalah
present participle. Itu artinya bahwa sedang terjadi dan akan terus terjadi. Artinya, kalau kita membaca, ini adalah bisa diterapkan sebagai bangsa Yahudi yang menunggu kelepasannya, sedang terjadi saat ini, bagaimana kita masih menginjil ya kepada orang-orang di luar, dan akan terjadi, dan puncaknya yaitu saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita baca di Yesaya 66, di ayat 12 sampai 14, kita akan melihat bahwa tidak bisa diragukan ini adalah satu nubuatan juga eskatologis ya, bagaimana semua binatang akan menjadi vegetarian, ya sudah dibahas sebenarnya. Jadi ini juga adalah pekabaran yang tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan bagaimana Tuhan akan menciptakan dunianya, yaitu yang baru, yaitu di surga dan Yerusalem baru, seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan bahwa bangsa-bangsa lain menjadi bagian daripada pekerjaan Tuhan, menjadi bagian daripada yang mendapatkan janji akan kehidupan dan dunia yang baru itu. Nah, sekarang kita membaca yang sangat menarik menurutku, bagaimana seharusnya reaksi orang Yahudi dan bagaimana seharusnya reaksi orang-orang yang baru datang ini. Dan menurut saya poin yang sangat menarik dari Sekolah Sabat ini bisa diambil dari satu perumpamaan yang diberikan dalam Roma 11 ayat 17 dan 18. Di sini adalah satu perumpamaan yang sangat menarik tentang cabang pohon zaitun, juga pohon zaitunnya. Saya bacakan ya, ayat 17. Karena apabila beberapa cabang yang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Nah, di sini pohon zaitun itu akarnya menggambarkan Tuhan, dan bagaimana pohon ini adalah Tuhan ya, dan cabang-cabangnya itu adalah kita, seperti di ayat perumpamaan yang lain kita mengetahui Tuhan pokok dan kita adalah cabang-cabangnya. Nah, yang menarik, ada ranting-ranting yang dicangkokkan. Ranting-ranting yang dicangkokkan ini adalah seharusnya orang-orang yang bukan Yahudi, karena ya ranting-ranting yang sebenarnya digambarkan sebagai orang-orang Yahudi. Kemudian yang menarik di sini dibilang jangan sampai orang-orang yang dicangkokkan ini menjadi sombong. Nah, jadi di sini berbicara bagaimana kalau misalnya Anda baru masuk ke kebenaran, saat itu komunitas iman, seperti di sini dibilang, janganlah sampai kamu menganggap rendah orang yang sudah ada di situ sebelumnya. Sebaliknya juga, orang yang udah ada di situ sebelumnya, kita baca dari Roma 11 ayat 11 seterusnya, sebelum ayat yang 17 dan 18 ini berbicara bagaimana orang Yahudi gagal menjadi terang bagi orang-orang sekitarnya, yaitu bagaimana contohnya kita gagal menjadi terang untuk teman-teman kita. Dan dibilang karena kita pernah ada pertanyaan ya, bagaimana apa yang terjadi kalau misalnya bangsa Yahudi saat itu tidak menolak Yesus? Apakah pekabaran Injil nggak akan sampai kepada bangsa-bangsa yang lain? Apakah pekabaran Injil itu tersebar hanya karena bangsa Yahudi menolaknya, makanya akan diberikan kepada yang lain? Ternyata di sini kalau kita baca, tidak. Kalau saja bangsa Yahudi saat itu menerima Yesus, maka akan lebih besar lagi pengaruh bangsa yang terpilih ini kepada dunia. Jadi bisa jadi kalau mereka saat itu menerima Yesus dan tidak menyalibkannya, bisa lebih besar lagi impact-nya. Mereka bisa memenuhi tujuan utama Tuhan atas bangsa pilihan itu. Seperti itu. Karena ini ya di ayat 1 dibacakan, tetapi oleh pelanggaran mereka, yaitu orang Yahudi, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka membuat mereka cemburu. Sebab, di ayat 12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi ini ya, kalau mereka seandainya saja
berhasil, sebenarnya mereka akan bisa lebih baik lagi dalam mengabarkan Injil Tuhan. Ini yang kita bisa dapatkan adalah pekabaran Tuhan tidak tergantung pada manusia, tidak tergantung pada bangsa Yahudi saat itu menerima atau enggak. Pekabaran Tuhan pada dasarnya pasti akan mencapai ke seluruh dunia, dan itu adalah memang tujuan Tuhan yang paling pertama, untuk menyelamatkan semua manusia. Mungkin itu. Amin. Terima kasih. Di hari Selasa ada poin penting antara penginjilan dan juga pelayanan ya, hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian di hari Rabu ada komunitas iman ya, tidak memandang suku, agama, kita bagaimana caranya untuk memelihara komunitas iman kita ya. Baik, Sherin, di hari Selasa tadi ada disinggung mengenai bangsa atau imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Nah, itu kalau kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, kepada siapakah Petrus menulis ayat ini dan apa yang dia katakan di sini? Pekabaran apa yang ia miliki bagi masing-masing kita? Ia di sini adalah Yesus, Allah, sebagai anggota dari, dalam tanda kutip, bangsa yang kudus saat ini. Nah, apakah kita mengerjakan sesuatu lebih baik dari orang Israel asli dalam Keluaran 19 ayat 6? Nah, ini seperti apa, Sherin? Silakan. Ya, baik. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 sebenarnya udah dibahas di hari Rabu ya. Ini berbicara tentang tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Di sini pertanyaannya, siapakah yang Petrus ucapkan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus? Jawabannya sebenarnya ada di ayat 10. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, di ayat ke-10 ini berbicara tentang bukan hanya sekedar bangsa apa atau suku apa sebenarnya Petrus ini ngomong, berbicara kepada siapa, tapi di ayat 10 ini berbicara tentang kelahiran baru, newborn yang dalam iman. Jadi tidak peduli bangsa Yahudi atau bukan, di sini Petrus berbicara kepada orang-orang yang sudah terlahir kembali, terlahir baru dari Roh Kudus, gitu. Dan pekabaran apa yang di sini yang Petrus katakan adalah Tuhan ingin kita untuk menjadi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi seperti yang kita sudah tahu bahwa yang Tuhan inginkan dari kita adalah memberitakan pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apakah kita mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari orang Israel asli? Mungkin ini menurut saya ini pertanyaan yang untuk pribadi dan untuk menjadi refleksi masing-masing ya. Apakah saya sudah mengerjakan sesuatu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan saya bagi orang di sekitar saya atau belum, atau saya sama saja seperti orang-orang Yahudi yang di zaman Yesus menolak Yesus. Mungkin seperti itu. Amin. Terima kasih atas pembahasannya, Sherin. Baik, kita lanjut di bagian yang terakhir ya dari pelajaran kita. Hari Kamis, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap, dari Yesaya pasal 66 sampai 66 ayat 22 sampai 24. Dan Pak Pendeta boleh langsung dirangkum sekalian dengan hari Jumat dan kesimpulan pelajaran kita. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik. Selamat sore untuk kita semuanya. Senang bertemu kembali. Judul di hari Kamis ini adalah satu pernyataan yang kita bisa lihat di ayat 22 sampai 24. Ini sebetulnya adalah pernyataan yang bersifat nubuatan ya di masa depan kepada mereka. Nah, kalau kita belajar mengenai Yesaya ini, kita lihat ikuti dari awal sampai hari ini terakhir, itu adalah satu puncak klimaks
dari pekabaran Tuhan kepada bangsa Israel. Apa yang ditulis di dalam Yesaya 66, 65, 66 itu sebenarnya konteks utamanya ditujukan kepada bangsa Israel. Yang kita tahu mereka menyimpang dari jalan Tuhan, jauh dari Tuhan. Tuhan panggil kembali mereka, Tuhan beritakan berita penghakiman, penghukuman, tetapi saat yang sama juga Tuhan apa? Memberitakan kabar baik, ada berkat kalau mereka setia, kembali kepada Tuhan, dan seterusnya. Nah, jadi walaupun konteks ini kelihatannya seperti bersifat masa yang akan datang, tetapi pada zaman mereka ini ditujukan kepada mereka terutama ya. Tetapi prinsipnya juga berlaku untuk umat Tuhan sepanjang masa. Jadi walaupun ini disampaikan dalam konteks mereka, tetapi juga dalam konteks kita juga sampai dunia baru, ini prinsipnya ada di sana, ya, berlaku. Nah, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap. Jadi maksud Tuhan adalah kalau mereka setia, kembali kepada Tuhan, maka ya mereka akan menjadi bangsa yang terus diteguhkan, ya, baik mereka sebagai bangsa pilihan, keturunan mereka tidak akan hilang, akan tetap di sana. Tetapi kita tahu ceritanya, kemudian mereka menolak, ya. Nah, di ayat 22 sampai 24, kalau kita lihat di sana, ya, bagaimana dunia baru digambarkan. Jadi artinya kalau mereka setia, ini akan menjadi milik mereka. Sebab sama seperti langit yang baru, bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan berapa. Dan namamu akan tinggal tetap. Nah, jadi apa pengharapannya yang kita bisa temukan dalam ayat 22 ini? Lalu kalau kita bandingkan di ayat Yesaya 65:17, tadi kita sudah dibaca juga. Di sana juga bicara mengenai dunia baru, ya, langit yang baru dan lain sebagainya. Nah, kita lihat apa sih pengharapannya yang kita bisa temukan di dalam ketiga ayat ini. Jadi tadi sudah dijelaskan juga, betul-betul adalah satu dunia yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Betul-betul satu dunia yang sangat aman, damai, tentram, sentosa. Dunia yang akan menjadi milik mereka. Itu janji Tuhan. Poin yang kedua adalah janji peribadatan yang sejati bersama-sama semua umat tebusan dari segala zaman. Nah, di sana kita lihat ada disinggung mengenai dari sabat ke sabat, dari bulan ke bulan, dari sabat ke sabat, seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Jadi, akan ada satu waktu yang tetap sebagaimana yang dinikmati oleh Adam dan Hawa pada masa dulu. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia dalam keadaan aman, tentram, tidak ada dosa. Lalu puncaknya Tuhan berhenti pada hari Sabat. Sabat ini akan terus ada, kekal, sampai dunia baru. Jadi Sabat di Eden, Sabat di padang belantara, Sabat pada waktu bangsa Israel itu berada di tanah Kanaan, Sabat waktu mereka juga di penawanan, ketika kembali juga mereka dari penawanan, kembali ke Yerusalem juga Sabat itu dipelihara. Zaman Yesus juga demikian, zaman murid-murid, sampai nanti dunia baru. Itu maka dikatakan dari Sabat ke Sabat. Jadi Sabat itu akan tetap ada. Menjadi satu waktu peringatan akan bagaimana Tuhan dengan kuasanya menjadikan dunia ini dan juga menebus kita. Nah, lalu kemudian umat Allah akan beribadah menyembah Dia sepanjang masa kekekalan. Ini yang akan kita senangi nanti. Kita bertemu dengan semua hamba-hamba Tuhan, para nabi, seperti Adam,
ya Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan seterusnya, kita akan mendengar mereka bersaksi, bercerita, pengalaman mereka masa dulu. Ini adalah satu peribadatan yang sangat hebat, luar biasa. Peribadatan dari manusia segala zaman yang akan kita nikmati dan menyembah Tuhan sepanjang masa kekal. Jadi tentunya kalau kita biasa beribadah hari ini, nanti juga itu akan menjadi bahagian hidup. Karena hidup ini adalah beribadah, menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir adalah ayat 24, itu adalah penutup dari seluruh buku Yesaya. Itu gambaran orang-orang benar yang akan melihat jenazah orang-orang yang melawan Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, dibinasakan untuk selama-lamanya. Jadi tidak lagi kejahatan. Tadi Billy sudah menyatakan bahwa jawaban atas semua permasalahan dunia ini adalah dosa diakhiri, dosa diselesaikan, orang jahat dibinasakan, maka akan kembali apa? Dunia ini tentram, aman, sentosa, kembali kepada Eden yang semula, di mana dijadikan dalam suasana aman, tentram, dan tidak ada dosa. Dan pastikan kita semua setia sampai Tuhan datang, supaya kita apa? Nama kita tetap, ya, kita menjadi bahagian daripada kerajaan surga itu. Baik, kemudian bagian yang terakhir sebagai penutup dari sekolah sahabat kita ini, saya akan baca kutipan di dalam Alfa Omega jilid 8 halaman 716. Pertikaian besar telah berakhir, dosa dan orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut dan keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini melalui penuntun pelajaran kita sepanjang triwulan ini adalah bahwa alam semesta menyaksikan keadilan Tuhan nyata bagi dunia ini. Sekalipun setan berkuasa dan manusia ikut menentang Tuhan di sana, tapi Tuhan Maha Kasih. Dia berikan solusi atas permasalahan kita, dan dia panggilan, pilihan kepada manusia, dan terserah kita sekarang untuk memilih apakah percaya kepada Tuhan ataukah tidak. Semua adalah pilihan untuk kita semua. Yang pasti bahwa dunia baru akan kita songsong, kejahatan akan berakhir, kita akan hidup seperti pada Eden yang pertama, bahkan Eden yang kedua dikatakan akan lebih hebat lagi. Itulah sebabnya kalau kita baca dari seluruh Alkitab, temanya sama, ya, dari Eden diciptakan sampai Eden kembali dipulihkan. Jadi itulah pelajaran kita sepanjang satu minggu ini terutama, dan juga sepanjang triwulan ini. Dunia kembali diciptakan adalah satu pelajaran yang menjadi pegangan buat kita, supaya kita berharap sementara kita hidup di dunia yang berdosa ini, kita menderita, kita susah, kita memandang apa? Kepada janji Tuhan akan dunia baru yang kita akan temukan dalam waktu dekat ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih pelajaran yang luar biasa, Pendeta, dan kesimpulan yang luar biasa. Baik, kita sudah tiba. Sekarang kita akan aplikasi, ya. Aplikasi seperti biasa, mungkin bisa aplikasi sepanjang pelajaran ini, bahkan mencakup pelajaran kita sepanjang triwulan ini tentunya. Ya, dimulai dari saya bahwa ya seperti yang kita sudah lihat, bagaimana saya akan berusaha untuk menjaga karakter saya tetap bersih, ya. Kemudian menjaga diri saya tetap setia. Demikian juga di saat yang sama saya menjangkau orang untuk berusaha bergabung sama komunitas saya, komunitas iman
supaya bukan hanya saya yang diselamatkan masuk di dunia baru, tapi orang lain juga bisa diselamatkan. Mungkin itu. Bang Bill, silakan. Kalau saya dari sepanjang buku Yesaya ya yang kita sudah pelajari, saya semakin yakin bahwa kita tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah tahu bahkan sebelum kejadian itu terjadi dan Dia sudah berikan jalan keluar bahkan sebelum orangnya susah gitu. Jadi saya harusnya tidak khawatir dan bergantung kepada Dia. Karena dari pelajaran Yesaya mulai susah ketika kita bangsa Israel pada saat itu mulai bergantung kepada tenaga manusia. Mungkin seperti itu, Semi. Oke, terima kasih. Sherin, silakan. Kalau saya praktikalnya, saya akan berusaha lebih bersemangat lagi menceritakan tentang Yesus ke teman-teman saya yang belum mengenal Tuhan, karena mengingat bahwa dunia baru Tuhan sudah sebentar lagi. Baik, terakhir Pak Pendeta. Oke, aplikasi bagi saya adalah saya akan hidup lebih baik dari hari ke hari. Saya akan hidup lebih setia kepada Tuhan, lebih rajin berdoa, dan terus melayani sampai Tuhan datang. Itulah aplikasi yang bisa secara pribadi akan saya terapkan dalam hidup saya mulai hari ini. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Semoga pemirsa manapun Anda berada terberkati ya, dan menjadi kekuatan pelajaran ini sepanjang triwulan ini, supaya kita tetap setia ya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Pak Pendeta, boleh tutup kita dalam doa, silakan. Baik, mari kita saudara-saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Waktu yang berharga ini Tuhan kami telah gunakan untuk mempelajari sabda-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang terakhir di triwulan ini. Bersama dengan Saudara Semi, Saudara Bill Samuel, dan juga Saudari Sherin Mevi. Kami telah ditunjukkan bagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Setelah kami menghadapi banyak pergumulan akan dosa dan persoalan di dalam dunia ini ya Tuhan, Engkau menjanjikan kepada kami dunia baru, hidup baru, di mana kami akan hidup dalam masa kekekalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan seluruh umat-umat tebusan dari segala zaman. Kami akan hidup menyembah Tuhan dan bersama-sama untuk seterusnya. Ya Tuhan, meteraikanlah ini di dalam hati kami, supaya kami dari hari ke hari boleh hidup lebih setia kepadamu, seperti yang kami telah sampaikan bersama-sama, bahwa kami mau setia kepada Tuhan, lebih rajin, lebih giat lagi dalam pelayanan, dan sementara kami hidup di tengah dunia dengan kesusahan ini, dosa dan juga kejahatan, kami mau setia memandang kepada Tuhan, bahwa kami mau menyongsong akan kedatangan Tuhan kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Berkati ya Tuhan umat-umat-Mu, biarlah kami dari hari ke hari menggunakan waktu kami untuk mempelajari sabda-Mu lebih giat lagi dari pelajaran kepada pelajaran yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, pelajaran kita sepanjang triwulan ini telah selesai. Dan kami berterima kasih kepada para panelis tentunya yang sudah bersama-sama dengan kami. Begitu juga Bang Ferry yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada boleh tetap diikuti nanti pelajaran sekolah sahabat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 di channel Gereja Masih Advent hari ke-7 Timoho ya. Nanti akan dilanjutkan di sana untuk triwulan yang kedua. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.